Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ikhwan Fidin Arsyadakumullah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Yusuf Suparno. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai kajian tafsir dan pemahaman din secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama memulai memahami din Islam ini dari firman Allah yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 208 yang tadi sudah saya baca di depan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam din Islam secara kafah. Wala tatabi'u, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti khutuwati syaitan, jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Dari ayat ini mari kita bersama-sama memahami asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Karena pada saat itu ada orang-orang Yahudi yang bernama Sa'labah, kemudian Abdullah bin Salam, Ibnu Jamin, As'ad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'id bin Amru, dan juga Qais bin Zaid. Semuanya ini yang dulunya adalah orang-orang Yahudi yang memahami dan meyakini akan adanya kitab Taurat, yang mana pada kitab Taurat itu menjelaskan bahwa hari Sabtu adalah hari raya mereka. Maka ketika mereka ini pada masuk Islam, maka minta kepada Rasulullah agar mereka orang-orang Yahudi ini tetap juga merayakan hari raya mereka yang tercantum pada kitab Taurat, yaitu hari Sabtu. Maka turunlah firman Allah, jangan sampai orang Islam ini masuk Islam meyakini Al-Quran, ini masih juga meyakini kitab Taurat. Sehingga ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mau masuk Islam dan juga orang-orang yang lain yang mau masuk Islam, supaya masuk Islam secara keseluruhan ataupun kafah, tidak boleh setengah-setengah. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk mengimplementasikan bahwa yang dinamakan Islam kafah itu, Islam yang secara keseluruhan itu meliputi satu masalah akidah, ya, yang benar-benar kokoh atau akidah yang benar-benar sahihah. Yang kedua, Islam kafah itu juga menyangkut masalah ibadah yang konsisten. Jadi kalau jadi seorang muslim, akidahnya kuat. Kalau di dalam ayat yang lain Allah memberikan firman-Nya,
kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idnillah. Kalimat yang baik itu diumpamakan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu mempunyai akar tunjang yang menghunjam ke bumi, ranting-rantingnya ini lebat dan daun-daunnya lebat. Dan yang ketiga, ciri pohon yang baik adalah menghasilkan buahnya. Nah, begitu pula Islam kafah ini dilandasi dengan akidah yang kokoh seperti akar tunjang di dalam pohon. Begitu pula yang kedua, yang namanya Islam kafah itu menyangkut masalah ibadah yang konsisten. Jadi seorang muslim maka ibadahnya ini harus benar-benar konsisten, apalagi di dalam menjaga kewajiban sholatnya. Jadi sholat wajib yang 5 kali sehari semalam ini harus dikerjakan secara konsisten. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah-ibadah yang mungkin termasuk diantaranya adalah puasa, kemudian juga zakat dan juga haji. Ini semuanya ada rukun dan syaratnya atau syarat dan rukunnya masing-masing supaya dilaksanakan secara konsisten, termasuk juga masalah sedekah dan lain sebagainya. Kemudian Islam kafah yang ketiga adalah menyangkut atau meliputi hukum dan syariat dalam kehidupan sosial. Nah, di dalam hukum maka tentunya hukum ini harus dilaksanakan yang sebaik-baiknya. Bahwa hukum ini harus diterapkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Juga masalah kehidupan sosial. Jadi di sini yang namanya hukum dan syariat di dalam kehidupan sosial ini meliputi adanya ekonomi Islam. Nah, sementara ini ekonomi yang ada di negeri kita dan banyak negara-negara yang lain ini tidak menerapkan ekonomi Islam, sehingga terjadinya dicabutnya barokah dari langit. Kemudian hukum keluarga. Hukum keluarga ini meliputi bagaimana pranikah, ya, kemudian aturan-aturan nikah, sampai kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kewajiban sebagai suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri, termasuk juga di dalam bagaimana mendidik anak yang sebaik-baiknya, sampai kepada yang namanya faraid. Faraid ini adalah pembagian warisan yang sekarang ini pun juga mulai diabaikan. Kemudian yang keempat adalah Islam kafah itu meliputi ataupun dalam hal kehidupan, yaitu akhlak mahmudah ataupun akhlak yang mulia. Akhlak adalah merupakan pilar di dalam Islam kafah. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang sekarang ini benar-benar memprihatinkan tentang kejujuran. Jadi kejujuran ini mahal betul di era sekarang ini. Adanya banyak kebohongan-kebohongan, tipu-menipu. Jadi sangat mahal harganya. Padahal semua kerusakan di muka bumi ini, kalau tidak ada kejujuran maka hancurlah negara kita ini, hancurlah penduduknya, hancurlah segalanya. Semuanya itu karena ketidakadanya kejujuran seseorang, apalagi pemimpin. Kalau pemimpin ini sudah tidak jujur lagi, sukanya hanya berbohong, bahkan membohongi rakyat dan lain sebagainya, hancurlah negeri kita ini. Termasuk juga masalah kesabaran dan juga kepedulian sesama. Sekarang ini sudah mulai luntur yang namanya bantu-membantu, peduli sesama muslim. Ini sudah mulai ada luntur di dalam jiwa seorang muslim. Maka Islam kafah mengajarkan agar sesama muslim ini harus saling peduli, saling
memperhatikan. Begitu pula menghindari perilaku-perilaku yang buruk seperti ghibah, fitnah, dan juga iri hati dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada Islam kafah. Kemudian bagian yang kelima adalah pendidikan dan dakwah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saudara muslim yang kami hormati, bahwa yang namanya pendidikan sekarang ini sudah mulai hancur-hancuran. Yang namanya kurikulum ini berubah, ganti kurikulum ternyata tidak mendidik dan tidak menjadikan generasi kita, anak-anak didik kita, siswa-siswi kita ini menjadi siswa-siswi yang baik. Bahkan dengan pendidikan yang sekarang ini yang menyimpang daripada syariat Islam, terjadinya dekadensi moral. Bahkan ada siswa-siswi yang sudah mulai neracak ataupun kurang ajar kepada gurunya. Bahkan ada seorang guru yang menegur siswa-siswinya malah justru dikeroyok. Ada juga yang malah justru kepada gurunya berani dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah pendidikan yang sangat memprihatinkan di negeri kita. Oleh sebab itu pendidikan ini pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai pendidikan kita ini tanpa landasan Islam, maka pendidikan ini akan hancur. Bahkan generasi kita dengan kurikulum yang ada sekarang ini benar-benar akan menjadi generasi-generasi yang sangat buruk akhlaknya, sangat buruk budi pekertinya, bahkan menjadi siswa-siswa yang benar-benar tidak bisa dikendalikan seperti yang kita harapkan. Yang ketujuh adalah Islam kafah ini meliputi politik Islam. Nah, politik Islam ini diharapkan adanya pemerintahan yang benar-benar bersih, pemerintahan yang benar-benar transparan, pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dan di dalam memutuskan segala sesuatu ini berdasarkan syuro ataupun musyawarah. Dan diharapkan negeri kita ini di dalam politik Islam ini memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah, yaitu sidik, ya, fatonah, termasuk juga tablik. Ini adalah termasuk diantaranya sifat wajib bagi Rasul adalah sodik, ya, amanah, tablik, dan fatonah, ya. Jadi itu diantara akhlak-akhlak di dalam pemimpin. Nah, sementara ini pemimpin yang diamanati di negeri kita ini benar-benar kurang memenuhi syarat tentang 4 kriteria tersebut. Nah, yang terakhir Islam kafah itu adalah memperhatikan tentang lingkungan dan kesejahteraan. Islam kafah adalah tanggung jawab kepada lingkungan alam. Jadi jangan sampai alam ini dirusak. Alam ini harus dipelihara yang sebaik-baiknya. Kita tahu adanya bencana-bencana yang terjadi di negeri kita ini hanya karena olah tangan dan keserakahan manusia. Bahkan pohon-pohon yang mestinya itu menjadi penahan daripada air hujan karena ditebangi dan akhirnya menimbulkan bencana yang luar biasa dahsyatnya. Karena apa? Karena lingkungan hidup ini benar-benar dirusak. Termasuk juga sumber daya alam. Indonesia ini adalah termasuk memiliki sumber daya alam yang luar biasa kayanya. Tetapi karena para pemimpinnya ini tidak bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, tidak mengelola dengan amanah, maka akhirnya sumber daya alam ini benar-benar tidak dipakai untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah 7 kriteria Islam kafah yang kami jelaskan pada saat ini, dan kami akan melanjutkan kajian-kajian ini pada tahap-tahap berikutnya, mulai dari 1, kemudian 2, dan sampai 7, dan nanti akan kami kaji berikutnya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mari kita bersama-sama untuk berazam, bertekad
agar diri kita ini masuk Islam secara kafah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang kurang dan lemah dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama untuk meniatkan diri agar diri kita menjadi seorang muslim yang kafah. Billahi taufiq wa hidayah, akhiru da'wahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.